Mami ini mengambil metode apa namanya ini dalam membuat percabangan ini, Mi? Didiamin aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya. Ditemani Bang Halil ya, Bang Gen, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang disuguhkan oleh channel Super Gen itu bisa bermanfaat bagi kita semua ya, di dunia maupun di akhirat. Tentu tidak lupa kita sampaikan alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat ya, segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan yang sempurna di dunia ini ya. Kenapa? Karena anggur ini adalah anggur yang beberapa kali disebut di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti kalau tidak salah di surat Abasa ya, di ayat 28 kalau tidak salah, wa inaba wa qadba. Anggur dan sayur-sayuran dan banyak lagi ya. Nah, tentu ini bagian dari kita menikmati surganya dunia. Nah, tentu anggur yang kita butuhkan jelas buahnya, ya, jelas buahnya. Maka tentu sangat tepat kita berbincang-bincang tentang bagaimana membuahkan anggur. Tadi pertanyaannya percabangan ya. Ya. Saya ingatkan kembali lagi bahwa yang pertama itu adalah tentu atas izin Allah ya, dan kita ini adalah sebuah ikhtiar saja, usaha yang menentukan nanti Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu ini ada sunatullah, ada sebab akibat. Saya sebelum membuat cabang, sekali lagi saya katakan bahwa suburkan tanaman dulu. Ketika tanaman sudah subur, maka tentu ada ciri-ciri dari kesuburan itu, di mana cabang itu terus dia vigor atau terus tumbuh dengan sempurna, tidak semakin lama daunnya semakin kecil, tapi dia rata. Justru semakin lama nanti daunnya akan semakin kelihatan lebar gitu. Nah, ini tanda sebagai sebuah kesuburan dan cabangnya akan banyak. Saya mungkin tidak fanatis ya dengan teori-teori yang ada di sebagian teman-teman pakai ya, misalnya seperti ada yang 50-50 ya, 50-50, kemudian ada yang 9 daun, kemudian ada yang tulang ikan. Semuanya itu bagus, tetapi pada intinya adalah pertama luasan lahan. Kalau misalnya lahan kita hanya 2x3, maka tentu seluas itulah nanti percabangan yang maksimal. Tidak mungkin kita akan membuat cabang lebih banyak lagi. Artinya bahwa cabang itu juga erat kaitannya dengan luasan dari area itu sendiri. Kalau misalnya yang Bang Gen sama Bang Halil lihat di sini, ini mungkin sekitar ada 6x6. Ya, kalau misalnya dari sana, makanya 300 ini 6x6. Jadi kalau 3x3 ya tentu tidak bisa sebanyak ini ya. Maka erat kaitannya percabangan yang banyak dengan buang yang banyak, asal subur insya Allah atas izin Allah. Nah, sederhananya adalah pertama setelah subur buat percabangan sebanyak-banyaknya. Ya, buat cabang sebanyak-banyaknya. Tentu cabang yang banyak berpotensi buah yang banyak. Kalau misalnya kita ingin 50 dompol, ya tentu cabangnya minimal 20 atau 25. 25 cabang pembuahan. Nah, ini intinya, begitu seterusnya. Ya. Nah, kalau berbicara tentang 50-50, 9 daun itu hanya teori manajemen anggur saja. Ya, terus ini apa namanya? Yang saya yang saya penasaran gitu, bagaimana dari awalnya misalnya nih udah kita nanam bibit nih. Nah, untuk mencapai cabang yang banyak itu kan butuh proses nih. Dari awalnya itu berarti kita diamkan dia berapa meter dulu baru dipotong atau bagaimana caranya itu? Iya.
Di pembuahan awal saya kira mungkin teman-teman sudah banyak yang berhasil di pembuahan awal karena begitu mudahnya ya. Ketika anggur sudah sampai di para-para, dari lengkungan awal, dari kalau kita berbicara primer ya, dari lengkungan awal primer itu kita sudah bisa membentuk cabang-cabang. Misalnya saja kita sekarang katakan saja kalau kita berbicara teori percabangan, katakan kita mau menggunakan tulang ikan misalnya ya, maka begitu anggur cabang anggur yang sudah dilengkungkan itu, di situ akan tampak terlihat apakah cabang atau tunas airnya itu figur apa tidak, subur apa tidak. Kalau misalnya subur, potensi untuk membuat tulang ikan bisa. Dari awal sudah bisa, maka biarkan nanti 1 meter, kemudian dipotes, nanti dipelihara nanti cabang-cabang tunas airnya. Nah, itu dibiarkan saja. Mana yang kalau misalnya ada yang terlalu vigor, 9 sampai 13 daunnya dipotong. Yang terlalu vigor supaya memberikan tunas-tunas yang lainnya itu nanti berkembang dengan baik. Yang pada akhirnya nanti dia pertumbuhannya akan sama stabil.